saya Naila Rizky Amelia selaku moderator pertemuan pertama pada Training of Journal Series ini. Baik, mungkin kita langsung mulai saja pada Ibu Ika Rizky Melia, dipersilahkan. Ini langsung nggak ada sambutan-sambutan gitu dari Ketua Panitia. Masih di mute, Nail. Iya, Ibu langsung saja, tidak apa-apa. Oke, langsung saja berarti ya, ini Naila. Iya, Ibu, untuk mengefisienkan waktu juga, langsung dimulai aja. Oke. Mohon maaf karena mungkin di sini sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin di sini saya juga bertabrakan dengan kegiatan pelatihan gitu, tapi karena saya sudah janji gitu ya dengan Hima untuk membersamai di 5 pertemuan ke depan terkait dengan bagaimana caranya menulis artikel dan bagaimana mensubmitnya di jurnal gitu. Saya mencoba berbagi waktu, makanya nanti kalau misalnya saya agak nengok-nengok sedikit gitu, berarti saya dipanggil di tempat virtual yang lain gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya selamat pagi menjelang siang untuk para peserta training jurnal series yang diadakan oleh Hima Penmas Unsika tahun 2022 ini gitu ya. Sebelumnya yang saya hormati dulu, mungkin di sini ada ketua Himanya, Ketua Hima Penmas 2000 angkatan berarti berapa? Masa 2001-2022 ya, yang saya hormati Ketua Pelaksana Panitia Kegiatan Training Jurnal Series beserta jajarannya. Lalu yang saya cintai dan yang saya banggakan di sini mungkin anak-anak saya, mahasiswa-mahasiswi saya yang mungkin pernah diajar oleh saya gitu ya, skripsi gitu ya, makanya di sini semangat untuk mengikuti training jurnal series ini walaupun dilaksanakan 5 kali gitu ya, 5 kali dilaksanakan, tapi mudah-mudahan kalian konsisten semuanya sampai akhir, sampai betul-betul nanti kalian mempunyai produk karya dalam bentuk jurnal. Nantinya yang saya inginkan adalah mudah-mudahan skripsi kalian saja yang langsung dijurnalkan gitu ya, yang langsung diartikelkan, kemudian bisa langsung di-submit dan bisa mendapatkan LOA sebagai syarat sidang untuk mempercepat sidang skripsi kalian gitu ya. Mungkin di sini langsung saja di hari pertemuan yang pertama saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik, di pertemuan yang pertama langsung saja saya ingin menjelaskan gitu ya sedikit pendahuluan terlebih dahulu. Di sini apa sih jurnal gitu, apa sih artikel, kenapa sih kita harus membuat artikel jurnal gitu, kenapa sih kita harus membuat sebuah artikel, dan kenapa sih kita harus mensubmit atau mempublikasikan artikel yang sudah kita buat tersebut di dalam sebuah jurnal gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena di sini dari tahun 2012 gitu ya, mengapa seorang mahasiswa atau mahasiswi harus menulis dalam jurnal ilmiah, mensubmit sebuah artikel ilmiah dalam jurnal gitu ya. Itu dari tahun 2012 di sana dijelaskan bahwa dulu direktoratnya masih terpisah tuh, Jenderal
PDDikti. Kalau sekarang PDDikti bergabung dengan Kemendikbud ya, makanya namanya Kemendikbud-Dikti. Tapi aturan ini masih belum dicabut dan masih berlaku. Bahwa di sana dituliskan bahwa seorang lulusan program sarjana itu harus menghasilkan sebuah artikel gitu ya, atau makalah, khususnya artikel di mana tugas akhirnya entah itu skripsi, tesis, disertasi itu harus terbit pada jurnal ilmiah gitu ya. Magister pun seperti itu. Magister itu tesisnya juga harus diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi. Seorang dokter apalagi, seorang dokter itu syaratnya di sini kementerian mensyaratkan bahwa harus terbit pada jurnal yang terakreditasi internasional. Jadi beda tingkatannya ya antara S1, S2 dan S3. Kalau misalnya S1 itu tingkatannya sebetulnya menurut peraturan Dirjen Diktinya itu harus terbit pada jurnal ilmiah titik gitu ya. Jurnal ilmiah apapun, entah itu yang terakreditasi atau yang tidak terakreditasi. Gitu ya. Akan tetapi kalau untuk yang S2 itu harus pada jurnal yang terakreditasi. Kalau S3 itu harus jurnal yang terakreditasi internasional. Kalau S2 cukup yang nasional. Tapi gitu ya, tapi masing-masing kemudian dikembalikan kepada kebijakan kampus universitasnya masing-masing. Dan gitu ya, ternyata di Unsika itu pimpinan kita gitu ya, membuat sebuah kebijakan walaupun masih S1 agar lebih berkualitas, karena di sana kan nanti ketika kalian mensubmit sebuah artikel skripsi kalian itu kan di sana ada yang namanya dosen pembimbing. Gitu kan ya, ada dosen pembimbing 1, pembimbing 2 pun diikut sertakan dalam afiliasi yang nanti dituliskan dalam artikel jurnal kalian. Oleh karena itu, agar lebih bermanfaat dan agar bisa dihitung dalam proses akreditasi prodi, entah itu universitas, itu kan ada hitungan berapa artikel yang sudah dipublikasikan oleh mahasiswa dan dosen di jurnal bereputasi nasional. Oleh karena itu, sambil untuk menilai angka akreditasi itu agar bisa menambah nilai, pimpinan kita itu mensyaratkan walaupun masih S1 harus diterbitkan di dalam jurnal yang terakreditasi nasional. Oleh karena itu, di sini nanti pesan saya harus bisa membedakan antara jurnal yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi secara nasional, gitu ya, dan jurnal yang sudah terakreditasi secara internasional. Jadi ada 3 tingkatan, ya, ada 3 tingkatan. Jurnal yang tidak terakreditasi, jurnal yang terakreditasi secara nasional, gitu ya. Secara nasional itu berarti terakreditasi Sinta, di mana yang namanya Sinta itu ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Gitu ya. Lah kalau jurnal yang terakreditasi, yang ini tingkatannya paling tinggi, terakreditasi internasional itu biasanya disebut dengan terakreditasi Q. Ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Gitu ya. Dan di sini kebijakannya di Unsika, mahasiswa harus mensubmit jurnal, mempublikasikan artikel ilmiahnya ke dalam jurnal yang terakreditasi secara nasional. Entah itu Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Ya, itu aturan. Kenapa sih dasar ya? Aturan dasar kenapa seorang mahasiswa harus menulis dalam jurnal ilmiah ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Selain itu, gitu ya, biasanya kenapa sih harus menulis artikel? Kalau mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pandai, gitu ya, biasanya kalau menulis artikel mungkin bekerja sama dosen, bekerja sama dengan praktisi, peneliti, gitu ya, itu akan ada apa ya, nilai insentif lebihnya, gitu ya. Misalnya dimintai tolong dosen untuk membuatkan artikel jurnal, itu pasti dosen akan memberikan sebuah insentif untuk kalian. Di sini saya bukan berarti menyuruh kalian untuk mencari uang tambahan dengan membantu dosen membuat artikel ya, tidak, gitu ya. Paling tidak kalian bisa mempromosikan diri kalian
oh kalian memang ahli dalam bidang pendidikan luar sekolah, terbukti tulisan-tulisan kalian itu banyak di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi misalnya, gitu ya, atau mungkin kalian suka bersyiar, gitu ya. Syarat beasiswa pun biasanya gitu ya, ada syarat beasiswa magister S2 S3 itu yang mensyaratkan seorang mahasiswa lulusan S1 itu sudah pernah mempublikasikan sebuah artikel dalam sebuah jurnal. Itu beberapa beasiswa, beberapa syarat beasiswa. Dan yang paling penting di sini adalah ini yang saya beri kasih tanda merah ya, sebagai syarat ujian sidang sebuah universitas atau institusi. Tidak hanya Unsika, ya, tidak hanya Unsika, semuanya di kampus manapun itu pasti mensyaratkan bahwa sebuah skripsi mahasiswa itu harus dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah. Mungkin yang membedakan adalah tingkatan jurnalnya. Masing-masing universitas punya kebijakan sendiri. Apakah jurnalnya cukup jurnal saja yang belum terakreditasi juga tidak masalah? Apakah jurnalnya harus yang terakreditasi atau mungkin bahkan harus yang terakreditasi internasional? Dan di sini di Unsika memilih jurnalnya harus yang terakreditasi secara nasional, secara Sinta Kemenristek Dikbud gitu ya, Kemendikbudristek, berupa Sinta 1 sampai dengan Sinta ke-6. Gitu ya. Di sini apa sih yang disebut dengan jurnal ilmiah? Ya, jurnal itu adalah publikasi karya tulis yang berisi penemuan. Ya, hasil penemuan baru atau pengembangan baru sebuah teori atau penelitian yang sudah dilakukan secara empiris dan memiliki kajian teori yang yang sistematis, yang ilmiah gitu ya, guna memajukan ilmu pengetahuan tertentu, skup pengetahuan tertentu. Jadi masing-masing jurnal itu punya skupnya, punya tema skupnya masing-masing, termasuk jurnalnya pendidikan luar sekolah, pendidikan masyarakat, pendidikan non formal. Ada banyak jurnal, tapi skup jurnal itu masing-masing, gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih, gitu ya. Tapi di mana biasanya memang masing-masing jurnal itu terjadi tumpang tindih. Misalnya ketika kita membicarakan masalah pemberdayaan masyarakat, mungkin gitu ya, mungkin bisa saja ketika kita berbicara tentang masyarakat, kita bisa memasukkan artikel jurnal kita tidak harus di jurnalnya PLS, bisa di jurnalnya sosiologi, itu juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting skupnya itu masuk, gitu ya, skup fokusnya itu masuk. Ketika kita berbicara misalnya penelitian kita tentang anak usia dini, walaupun kita pendidikan non formalnya di bagian metode pembelajarannya, tidak harus dimasukkan ke dalam jurnalnya PLS, PNF, PENMAS, gitu ya, tapi bisa juga dimasukkan ke dalam jurnalnya PAUD, gitu ya. Jurnal PAUD itu banyak. Yang penting ketika kita submit, sebentar ya. Yang penting ketika kita submit, kita itu diterima oleh pengelola jurnalnya. Gitu. Jadi jangan takut, jangan terkungkung atau jangan berpatokan kepada, oh ini bukan jurnal PLS, makanya berarti skripsi artikel saya tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal yang lain. Oh lihat dulu skup fokusnya. Gitu ya, skup fokusnya kalian itu berbicara tentang apa? Ketika memang walaupun kita PNF tapi kita berbicara pendidikan informal terkait dengan pendidikan anak usia dini, misalnya parenting, itu bisa masuk ke jurnal-jurnal prodi-prodi lain, gitu ya. Di mana sebuah jurnal ilmiah itu biasanya diterbitkan oleh tidak hanya universitas. Ya, biasanya yang ada di pikiran kalian adalah kampus mana nih yang punya jurnal, prodi mana nih yang punya jurnal PLS, itu tidak harus. Tapi juga ternyata sebuah jurnal itu bisa diterbitkan oleh sebuah organisasi. Gitu ya, sebuah institusi pemerintah juga biasanya punya jurnal, kayak misalnya BP PAUD Dikmas Jawa Barat. BP PAUD Dikmas Jawa Barat pun itu memiliki jurnal yang berkaitan dengan PLS. Nah, fungsinya untuk apa? Ya untuk menampung artikel-artikel para widyaiswara, tutor, gumong, pamong, itu biasanya larinya ke jurnalnya yang dikeluarkan oleh BP PAUD. Jadi jurnal itu tidak hanya dikeluarkan oleh sebuah universitas, masing-masing prodi di universitas, tapi juga bisa dikeluarkan oleh sebuah organisasi, gitu ya.
entah itu swasta maupun institusi pemerintahan. Itu pengenalan terkait dengan jurnal. Jadi banyak sekali macam-macam jurnal. Jangan hanya terfokus pada jurnal pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal saja. Itu ya. Lalu di sini, tapi mungkin di sini saya akan lebih dalam mengenalkan, gitu ya, jurnal-jurnal mana saja sih Bu yang termasuk ke dalam jurnal pendidikan non formal, gitu ya. Dan tadi juga saya jelaskan bahwa masing-masing jurnal itu ternyata ada yang sudah terakreditasi Sinta dan ada yang belum terakreditasi Sinta. Jadi jangan salah pilih. Kalau kalian sudah tercebur dalam misalnya submit ke dalam jurnal yang ternyata belum terakreditasi, itu nanti sebagai syarat ujian sidang itu tidak akan terpakai karena universitas itu mensyaratkan artikel kalian itu dijurnalkan di yang sudah akreditasi Sinta, entah itu akreditasi Sinta 6 sekalipun. Sinta paling rendah adalah Sinta 6 dan Sinta paling tinggi adalah Sinta 1. Gitu ya, Sinta 1, Sinta 6. Paling rendah adalah Sinta 6. Yang penting terakreditasi walaupun itu Sinta 6. Gitu ya. Mana saja sih jurnal-jurnal pendidikan luar sekolah gitu ya. Di sini saya sudah merangkumkan gitu ya, ada 21 jurnal pendidikan non formal yang bisa menjadi wadah tempat kalian untuk mensubmit artikel skripsi kalian nanti, jurnal kalian nanti, tulisan kalian nanti. Gitu ya. Ada 21 jurnal dan apa saja sih contohnya Bu? Contohnya jurnal PLS yang bisa menjadi tempat kami submit jurnal. Gitu ya. Di sini mungkin nanti slide ini bisa dibagikan oleh panitia ya. Nanti saya akan kirim ke Naila. Karena mungkin ini juga pun saya rasa sudah pernah saya sampaikan waktu di kegiatan HIMA yang tahun lalu, angkatan tahun lalu gitu. Tapi mungkin di sini saya agak sedikit memodifikasi. Ada bagian template jurnal gitu, itu nanti di sini ada sedikit modifikasi dari saya. Nanti mungkin ini nanti bisa dibagikan, tidak perlu dicatat, nanti dipahami saja, dilihat saja, nanti ini akan dibagikan kepada peserta training jurnal series hari ini gitu ya. Ada 21 atau mungkin sudah bertambah lagi gitu ya, ada 21 jurnal PLS atau mungkin sudah bertambah lagi jurnalnya bahkan yang belum saya tahu gitu, yang belum saya update, di mana selain di sini untuk memudahkan di sini walaupun sudah ada website jurnalnya ya, alamat website jurnalnya, saya menemukan sebuah website gitu ya, saya menemukan sebuah website yang dikelola oleh Imadiklus. Di sana pun ternyata ada sebuah menu gitu ya, ini bagus sekali, sangat membantu kalian sebagai seorang mahasiswa pendidikan luar sekolah. Silakan dikunjungi gitu ya, dikunjungi websitenya di website Imadiklus, di bagian Imadiklus ORID, di bagian jurnal Diklus Masnov gitu ya. Pendidikan luar sekolah, pendidikan masyarakat, pendidikan non formal. Di sana sudah lengkap sekali, gitu ya. Termasuk mungkin dari 22 tadi yang ada di PowerPoint saya, itu juga termasuk ada di sini. Tinggal kalian cek saja nih di sini. Termasuk juga Imadiklus sendiri ternyata sudah memiliki jurnal gitu ya. Ini saya apresiasi ke organisasi ikatan alumni ya, ikatan alumni pendidikan luar sekolah ini bahkan sudah memiliki jurnal gitu, walaupun saya cek di sini memang belum terakreditasi Sinta, tapi itu proses gitu ya. Yang namanya jurnal itu ya harus berawalnya tidak terakreditasi dulu seperti jurusan gitu ya, tidak terakreditasi dulu, dan ketika jurnal mau mengadakan akreditasi itu harus minimal mempunyai 4 terbitan dulu. Ada 4 terbitan, baru bisa mengajukan akreditasi kalau itu berkaitan dengan jurnal gitu ya. Di sini bisa dilihat nih, fokus lingkupnya apa gitu ya. Alamat websitenya juga di sini lengkap. Ya, mungkin di sini bisa saya contohkan langsung, saya klik
Di sini bagus sekali, jadi nanti bisa langsung dilihat, gitu ya. Ini jurnal LLC, ini tampilan awalnya, keren ya. Di sini nanti bisa dilihat. Lalu ini jurnalnya pendidikan non formal Malang. Ini punya Malang nih, alamat websitenya Malang. Jurnalnya Malang, jurnal PLS Malang. Ini jurnalnya Jember. Ini punya Jember. Gitu ya, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga COC ada di sini kalau tidak salah nih. Ini punya kita ya, jurnal kita tercinta, punya Unsika, Penmas Unsika, namanya Journal of Community Education, dan sayang sekali juga gitu ya, JOC juga belum terakreditasi Sinta. Makanya untuk kalian yang ingin mendapatkan LOE sebagai syarat sidang belum bisa diakomodir oleh JOC. Gitu ya, oleh karena itu kalian harus keluar, coba dilihat mana-mana jurnal PLS yang sudah terakreditasi atau mungkin mana-mana jurnal lain yang memang memiliki scope fokus gitu ya, yang scope fokus yang bisa kalian kira-kira sambung-sambungkan. Kira-kira ini ketika berbicara masalah pemberdayaan masyarakat, kira-kira bisa masuk ke dalam jurnal pemberdayaan masyarakat, atau mungkin kita berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, berarti bisa masuk ke jurnalnya PAUD. Jurnal PAUD banyak sekali, gitu ya. Termasuk juga di sini jurnal-jurnal PLS yang ada lebih dari mungkin 21. Ini JOC ya, ini yang JOC. Tapi JOC belum terakreditasi. Gitu ya, itu terkait pengenalan jurnal, bisa dilihat di website ini. Ya, bisa dilihat di website Jurnal Diklus Mas Nov, atau mungkin bisa saya kirimkan nanti ke Naila ya, alamat ini, linknya, biar bisa langsung dikunjungi oleh teman-teman peserta training jurnal series yang ada di ruangan virtual ini. Ya, saya kembali ke PowerPoint. Jadi kalau misalnya mau lihat di sini juga silahkan, tapi kalau tadi kan tampilannya sudah lebih menarik ya di jurnal yang di websitenya Imadiklus, itu juga saya rasa itu bisa dipakai untuk mengunjungi mana saja sih jurnal-jurnal PLS, PNF, dan Penmas. Itu ya Bu. Ketika kita mau memilih sebuah jurnal selain akreditasi gitu ya, karena syaratnya itu kan mensyaratkan di Unsika itu kan harus LOA-nya di jurnal yang terakreditasi. Selain itu kita harus milihnya itu kira-kira faktor apa saja Bu? Dari 22 jurnal PLS itu kita mau memasukkan kemana itu, kira-kira ada pertimbangan apa Bu yang bisa dijadikan oleh kami untuk kami memasukkan artikel kami, gitu ya. Yang pertama yang bisa menjadi bahan pertimbangan kalian adalah impact factor, gitu ya. Jadi setelah dibuka nanti jurnalnya bisa dilihat tuh impact factor jurnal itu berapa. Impact factor itu adalah terkait dengan sitasi. Jadi artikel yang ada di jurnal itu kan disitasi oleh orang-orang ya, dikunjungi, disitasi, dikutip gitu ya, oleh orang-orang. Nah, semakin banyak orang yang mengutip, semakin banyak orang yang mengunjungi, itu berarti jurnalnya semakin berkualitas. Semakin tinggi impact faktornya, itu jurnalnya berarti semakin bagus. Selain syarat yang pertama tadi terakreditasi. Itu ya. Lalu yang kedua adalah terindeks. Sebuah jurnal yang bagus, yang berkualitas, itu terindeksnya banyak. Gitu ya, terindeks Google Scholar, terindeks DOAJ, terindeks apa ya, nanti bisa saya di sini contohkan langsung. Misalnya ini punya jurnalnya Imadiklus. Terindeks itu ada di sini. Ini gambar-gambar ini namanya indeks. Terindeks Google Scholar, terindeks Garuda, terindeks Neliti gitu ya, terindeks OneSearch, terindeks Best, terindeks di Google Play Store gitu ya. Ini namanya terindeks.
Semakin banyak indeksnya, itu berarti jurnalnya semakin berkualitas. Karena kalau misalnya kita cari dimanapun jurnal kita, artikel kita ketika kita sudah submit di jurnal ini, itu akan terindeks di semua indeks ini. Jadi akan semakin familiar, akan semakin tersebar artikel kita. Oleh karena itu jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang indeksnya itu banyak. Itu ya, yang selain terakreditasi. Bisa dilihat impact factor tadi, sudah impact faktornya berapa. Semakin tinggi impact factor itu semakin bagus. Semakin banyak terindeks itu akan semakin bagus juga kualitas sebuah jurnalnya. Ya, lalu yang terakhir adalah terakreditasi, baru terakreditasi atau tidak sih gitu. Ini terakreditasi secara nasional atau sudah terakreditasi secara internasional bahkan. Itu ya. Oleh karena itu bisa dilihat biasanya di dalam sebuah jurnal itu pun di sana menuliskan dia Sinta berapa. Contoh yang punya UNES. Punya UNES ya, saya contohkan punya UNES. Saya lihatkan di sana. Ada jurnal Non-Formal Education and Community Education. Nah, di sini, ini kalau ada sertifikat ini, berarti ini sudah terindeks, sudah terakreditasi Sinta. Terakreditasi peringkat 4. Ini dari Ristek Dikti. Ini berarti dia Sinta 4 untuk jurnalnya yang UNES, yang Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment. Gitu ya. Jadi itu beberapa indikator bagi kalian yang ingin mensubmit sebuah artikel. Selain terakreditasi, bisa dilihat indeksnya, bisa dilihat impact faktornya. Bisa dipilih dari ke-22 jurnal ini, mana yang akan kalian masukkan, atau mungkin bisa di luar dari jurnal yang ada di daftar ini. Gitu ya. Secara lengkapnya, apabila dari 22 jurnal itu kalian mau cek apakah sudah terakreditasi Sinta atau belum, itu bisa dicek di http sintaristekbin.go.id. Tadi saya sudah coba buka, tapi ternyata di sini situsnya sulit gitu ya untuk dibukakan. Jadi untuk mengecek apakah dia sudah terakreditasi atau belum, betul-betul secara sah dia sudah terakreditasi secara nasional atau belum, itu tinggal mengunjungi alamat Sintanya, itu ya. Di sini alamat linknya nanti juga bisa di share oleh panitia di sini ya, untuk menentukan apakah dia sudah terakreditasi secara nasional Sinta 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 sekalipun. Itu ya. Dan yang perlu kalian cermati itu ya. Dan yang selain 3 ini ada impact factor, ada terindeks, ada terakreditasi gitu ya. Itu sebentar. Oke, selain impact factor gitu ya, selain terindeks, selain terakreditasi, ini mungkin sedikit pengumuman saja untuk teman-teman yang ada di sini. Setiap kita akan mensubmit sebuah artikel gitu ya di dalam sebuah jurnal, masing-masing jurnal gitu ya, dari ke-22 jurnal PLS ini itu memiliki fee gitu ya, fee atau pembayarannya masing-masing. Jadi masing-masing jurnal ini punya harga ya, bukan punya harga, punya apa ya? Punya nominal harga submit artikel.
Ya. Jadi nanti bisa dilihat di sana juga di informasi tentang jurnal. Ya, di mana di informasi tentang jurnal itu biasanya di sana ada yang namanya biaya publikasi. Ini saya contohkan ya, ini langsung saya contohkan. Di additional, di menunya, di menu website jurnal itu pasti di sana ada memuat, salah satunya adalah biaya publikasi, di mana publikasinya di sana sudah tertuang berapa yang harus dibayarkan di masing-masing jurnal. Gitu ya, masing-masing jurnal itu punya biaya publikasi. Jadi kalau misalnya kalian submit, artikel kalian sudah review sebelum terbit, kalian pasti akan ditagih. Akan muncul tagihan dalam email kalian untuk membayarkan biaya terbitan. Gitu ya. Tapi tidak jarang pula ada beberapa jurnal yang free. Gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah author fees. Gitu ya. Author fee-nya itu berapa? Gitu ya. Ada juga yang 0. Gitu ya, ada juga yang 0, ada juga yang di sana mencantumkan berapa harganya, gitu, dan yang lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa dijadikan salah satu pedoman atau mungkin rambu-rambu kalian memilih jurnal mana ya, artikel saya mau diterbitkan di jurnal mana ya, gitu ya. Itu terkait dengan jurnal. Gitu ya. Selanjutnya kita akan berbicara masalah struktur isi artikel ya. Kalau misalnya ini training jurnal series, sebetulnya saya agak kurang serak. Harusnya ini adalah training artikel jurnal, gitu ya. Karena yang akan lebih banyak dibahas di sini bukan jurnalnya. Ya, kalau jurnal itu kan hanya wadahnya saja, mengenalkan apa saja sih jurnalnya, bagaimana cara submitnya gitu. Tapi di sini yang akan banyak kita bahas di 4 pertemuan ke depan adalah apa sih isinya gitu. Isi artikelnya. Gitu ya. Kalau jurnalnya itu, yang namanya jurnal itu hanya wadahnya, namanya yang disubmit itu namanya artikel. Lah bagaimana kita membuat artikel jurnal yang akan kita submit ke dalam sebuah jurnal? Itu nanti yang akan banyak kita bahas. Dan di pertemuan pertama, di pertemuan pertama di sini mungkin akan sedikit membahas kulit-kulitnya dulu. Apa saja sih sebuah jurnal itu? Sebuah artikel jurnal itu isinya apa sih, gitu ya, kulitnya dulu. Nanti akan lebih lanjutnya terkait bagaimana cara membuat pendahuluan, bagaimana caranya menuliskan metode dalam artikel jurnal, bagaimana caranya menuliskan hasil, gitu ya, bagaimana caranya menuliskan pembahasan hasil penelitian. Itu nanti akan lebih lanjutnya ada di pertemuan kedua, 3, 4, dan selanjutnya. Gitu ya, di sini kulitnya bahwa dalam sebuah artikel jurnal itu kurang lebih gitu ya, kurang lebih secara umum, ini struktur umum ya, makanya di sini saya tuliskan struktur umumnya sebuah artikel gitu ya. Sebuah artikel struktur umumnya adalah memuat yang pertama judul. Judul ya, di sana di mana di dalam sebuah judul biasanya di bawahnya judul itu nanti ada yang namanya penulis. Ada penulis, ada afiliasinya, dan kemudian biasanya ada emailnya. Email apa? Biasanya email yang paling penting adalah email yang bertanggung jawab, ya, email yang bertanggung jawab sebagai penulis. Contoh, misalnya, Bu, kenapa sih di dalam artikel jurnalnya mahasiswa itu harus mencantumkan nama dosen? Ya, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya jawab dulu sebelum saya menjawab? Kenapa di dalam artikel jurnal mahasiswa itu harus menuliskan dosennya? Padahal kan itu kita yang bikin, Bu, gitu. Kalau secara misalnya, secara subjek idealnya, padahal kita yang bikin loh, Bu. Tapi kenapa kita harus masukin nama dosen kita, Bu? Kenapa coba? Ada yang bisa?
Halo? Kenapa? Kenapa sih dalam menulis jurnal itu kita harus menuliskan pembimbing kita gitu ya, pembimbing 1, ada pembimbing 2. Yang pertama, walaupun iya betul kalian yang gitu ya, kalian betul yang menulis dari mulai pendahuluan, dari mulai cover sampai lampiran, itu betul kalian yang menulis gitu ya, kalian yang menyusun. Tapi jangan salah gitu ya, kami pembimbing pun ikut meluruskan dan ikut berpikir gitu ya. Seorang pembimbing 1, pembimbing 2 itu juga ikut berpikir. Kalau misalnya kalian salah, jangan salah gitu ya. Misalnya dari mulai pendahuluan sampai dengan lampiran, sampai dengan isi, sampai dengan instrumen, kita itu ikut berpikir, oh yang mau diteliti itu tentang ini. Berarti yang betul itu harus seperti ini nih, walaupun eksekusinya adalah mahasiswa. Gitu ya. Tapi kami itu juga menyumbangkan pemikiran kami di sana. Ya, dan biasanya selain itu biasanya dalam jurnal-jurnal gitu ya, dalam jurnal-jurnal yang sudah bereputasi itu biasanya mensyaratkan ada yang namanya dosen atau praktisi yang ber-NIDN, yang tergabung dalam sebuah institusi yang eligible gitu, maksudnya yang terakui oleh kementerian. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa saja misalnya penulis tunggal itu biasanya kurang dilirik oleh pengelola jurnal. Kalian submit, misalnya saya pengelola jurnal, dilihat penulisnya siapa, oh ternyata hanya satu, Naila misalnya dari Unsika, itu biasanya kurang dilirik. Tapi kalau misalnya penulisnya itu ada beberapa, termasuk dari ada kolaborasi dosen, itu biasanya lebih banyak diterimanya. Apalagi ketika penulisnya itu berafiliasi dari beberapa kampus atau institusi. Misalnya saya bekerja sama dengan PLS UNJ, membuat sebuah penelitian kemudian dijurnalkan. Kan afiliasinya berarti saya Unsika, misalnya Naila jadi dosen UNJ, misalnya Naila bawahnya afiliasinya UNJ. Di sana kan berarti ada Unsika, ada UNJ. Itu biasanya lebih dilirik oleh pengelola jurnal. Ya, apalagi misalnya Unsika, UNJ dan perguruan tinggi atau mungkin institusi di luar negeri misalnya. Ada teman penulis yang berasal dari akademisi luar negeri, itu biasanya juga akan lebih dilirik oleh para pengelola jurnal. Oleh karena itu, selain judul, nama pengarang, afiliasi itu biasanya dilihat. Setelah itu baru abstrak. Abstrak itu dalam membuat abstrak dalam artikel jurnal itu dibuatnya terakhir. Seperti dalam penelitian skripsi kalian, yang namanya abstrak itu bikinnya terakhir, karena abstrak itu adalah rangkuman dari seluruh isi penelitian kalian dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5 itu nanti akan dirangkum ke dalam sebuah abstrak. Jadi abstrak itu bikinnya terakhir, bukan pertama. Yang dibuat pertama adalah pendahuluannya dulu. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Apa sih yang ada di dalam pendahuluan? Itu nanti ya di pertemuan kedua dan seterusnya. Bagaimana cara membuat sebuah pendahuluan yang baik? Lalu yang ketiga ada yang namanya metode dan bahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan template mungkin ya. Ketika kita berbicara tentang struktur umum artikel jurnal ilmiah, berarti kita juga berbicara masalah template jurnal. Selain tadi ada fee author fee-nya yang berbeda di masing-masing jurnal. Masing-masing jurnal itu punya biaya publikasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, yang berbeda itu juga namanya template. Template-nya pun berbeda-beda. Jangan salah. Tidak semua jurnal walaupun yang dalam satu skup yang sama, PLS, Penmas,
PNF gitu, itu punya template jurnal yang sama. Ketika kalian mau mensubmit sebuah artikel dalam sebuah jurnal, dilihat template-nya. Gitu ya. Ini hanya secara umumnya saja. Secara umum, struktur umum artikel jurnal itu ada judul, abstrak, pendahuluan, gitu ya, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, gitu ya. Biasanya di sini penghargaan yang dimaksud adalah ada yang namanya ucapan terima kasih, ada yang terakhir daftar pustaka. Gitu ya. Penghargaan di sini adalah yang dimaksud adalah ucapan terima kasih. Tetapi tidak semua jurnal memiliki ucapan terima kasih. Oleh karena itu tadi balik lagi, yang namanya jurnal itu punya template-nya masing-masing. Gitu ya, yang membedakan antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Ketika kalian mau submit artikelnya, kalian harus menyesuaikan jurnal template-nya dulu. Pertama, kalian tentukan dulu mau masukin ke jurnal mana nih. Misalnya Joce, misalnya mau masuk ke Joce, buka websitenya Joce, pasti di sana di menu jurnal, di menu jurnalnya Joce itu akan ada template jurnalnya. Saya contohkan langsung di sini mungkin. Misal punya LEJ, kita buka punya LEJ ya misalnya. Itu di sini di menu ini di additional menu sebuah jurnal itu selain ada biayanya itu di sana pasti ada yang namanya jurnal template. Kita download jurnal template-nya. Itu ya, jurnal template-nya itu yang punya LEJ itu seperti apa. Nah, ketika kita mau mensubmit sebuah artikel di jurnal yang sudah kita tentukan, kita itu selingkung gaya bahasa penulisannya itu harus sesuai dengan template-nya. Nggak boleh asal-asalan, tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang tadi saya jelaskan di dalam PowerPoint itu secara garis besarnya. Secara garis besar, tapi biasanya memang sedikit berbeda-beda gitu ya. Biasanya yang paling beda, yang paling bisa membedakan adalah biasanya di tinjauan pustaka. Contoh misalnya, kalau LEJ setelah pendahuluan, dia langsung ke metode penelitian. Itu kalau yang punya LEJ ya. Termasuk juga yang punya Sriwijaya. Nih, ini jurnal template jurnal Sriwijaya. Jurnal JPPM PLS-nya Unsri itu setelah pendahuluan itu langsung ke metode juga. Tidak ada tinjauan pustakanya. Gitu ya. Jadi dari mulai gaya selingkung bahasa, jenis font, ukuran font, gitu ya. Ada yang pakainya kolom 2, ada yang pakainya kolom 1. Itu kan ya, jurnal itu kan masing-masing. Ada yang kolomnya 2, ada kolomnya 1. Itu kalian yang harus kalian ikuti adalah sesuai dengan template jurnalnya masing-masing. Kalau misalnya kalian submit tidak sesuai dengan template, saya yakin itu 80% pasti akan dikembalikan, ditolak. Gitu ya, karena tidak sesuai template, walaupun isinya bagus, walaupun artikel jurnal kalian sebagus apapun, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan template, itu pasti 80% akan ditolak, walaupun scope-nya itu sudah sesuai gitu, PLS banget misalnya, undercookie banget misalnya, atau mungkin pengelolaan program banget, manajemen program PLS banget, scope-nya itu sudah PLS banget. Tapi ketika kalian submit artikelnya tidak sesuai template, itu saya yakinkan itu 80% pasti ditolak, akan dikembalikan gitu ya, disuruh diperbaiki dulu. Gitu. Oleh karena itu sebelum submit diperhatikan template-nya dulu. Nah, di sini yang paling akan mungkin saya tunjukkan adalah ada jurnal gitu ya, ada jurnal yang setelah pendahuluan, gitu ya. Setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustakanya, gitu ya. Jadi setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustakanya. Setelah tinjauan pustaka baru metodenya. Sedangkan tadi, gitu ya.
Sedangkan tadi misalnya di jurnalnya JPPM dan LEJ, gitu ya, punya Imadiklus, itu setelah pendahuluan itu langsung metode, jadi nggak ada tinjauan pustakanya, langsung ke hasil penelitian. Begitupun punya yang LEJ, setelah metode langsung hasil. Jadi di sana tidak ada tinjauan pustakanya, tapi ada beberapa jurnal juga yang di sana mensyaratkan ada tinjauan pustakanya. Contohnya misalnya punya JOC, punya bukan JOC, yang punya Untirta, yang punya Untirta itu di sini ada nggak ya? Yang punya Untirta itu E+, nggak ada ya. Oke, punya E+ gitu ya, punya E+ sendiri itu eksistensi pendidikan luar sekolahnya, PLS-nya Untirta, Serang, Banten, itu pun setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustakanya. Jadi kalian cermat-cermatlah dalam menyusun sebuah artikel gitu ya. Di sana pun, jadi di sana tuh panduan berapa maksimal, halaman minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu ya. Biasanya pada umumnya sebuah jurnal itu 10 minimal ya, 10 lembar, dan biasanya maksimal itu 15 lembar gitu ya. Dan judul, misalnya judul itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Bu, bagaimana kalau misalnya judul skripsi penelitian saya itu katanya lebih dari 15, Bu? Sedangkan di dalam sebuah aturan artikel penulisan ilmiah itu, judul itu nggak boleh lebih dari 15 kata. Di sini saya jelaskan, saya tekankan bahwa yang namanya judul skripsi itu boleh tidak sama dengan judul artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Ya, kalau dalam sebuah jurnal itu lebih singkat, lebih padat, lebih jelas, itu biasanya lebih menarik. Ya, biasanya kalau dalam jurnal itu judulnya itu singkat, padat, jelas, menarik. Beda dengan judul skripsi. Kalau judul skripsi itu biasanya panjang, gitu ya. Desa apa, RT berapa, anak usia berapa, kecamatan berapa, kabupaten, provinsi. Itu biasanya dituliskan semua dalam judul penelitian skripsi. Judul skripsi. Tapi kalau misalnya dalam sebuah artikel ilmiah, itu karena dibatasi maksimal, biasanya memang maksimal itu 12 sampai 15 kata, itu judul-judul yang ada di dalam skripsi itu tidak harus sama dengan judul artikel kita, tapi juga tidak boleh betul-betul melenceng gitu ya. Kita kayak hanya memadatkan saja, memadatkan judul karena memang batasannya maksimal adalah 12 sampai 15 kata gitu ya. Jadi yang perlu diingat di sana adalah template yang menjadi acuan panduan kalian dalam menulis. Tentukan dulu mau masuk ke dalam jurnal mana. Masing-masing jurnal itu pasti punya template-nya. Sesuaikan tulisannya dengan template jurnal yang akan kita masukkan, gitu, yang akan kita masuki. Gitu ya. Kalau misalnya artikel yang akan kita masukkan ke dalam sebuah jurnal itu sudah sesuai dengan template, sesuai dengan ketentuan jurnalnya, itu 80% pasti diterima dulu gitu ya, diterima dulu, di-accept, setelah itu baru melalui proses review gitu ya. Sebelum melalui proses review itu dilihat dulu, walaupun sebagus apapun jurnal kalian, tapi ketika misalnya jurnal kalian tidak sesuai gaya selingkungnya, tidak sesuai dengan template, itu pasti 80% akan ditolak dulu, diperbaiki dulu gitu ya, diperbaiki dulu. Tapi kalau sudah sesuai dengan template, itu biasanya diterima dan bisa langsung melalui proses review gitu ya. Itu terkait dengan susunan urutan gitu ya. Susunan urutan yang ada pada artikel jurnal ilmiah. Jadi ini hanya struktur umumnya saja gitu ya. Tapi masing-masing jurnal punya template-nya masing-masing, di mana itu biasanya tersedia di website jurnal tersebut. Pasti ada, pasti. Dicari aja. Kalau misalnya tidak ada istilah template di sana, itu biasanya pakainya ini author
guidelines. Di sana juga menjelaskan judul, ya, authorship, penulis, abstrak, keyword, introduction, metode, sampai dengan daftar pustaka. Ini pakainya bahasa Inggris, sampai dengan daftar pustaka. Itu ya. Jadi ketika misalnya di sana tidak ada tulisan template, selain template itu kalian bisa melihat di ini, menu ini. Kalau authorship itu biaya gitu ya. Kalau ini biasanya isinya aturan-aturan gaya selingkuh yang harus ada dalam artikel. Di sana misalnya menggunakan huruf apa gitu ya. Kanan kirinya berapa, ukurannya berapa, itu semuanya, dan masing-masing jurnal itu berbeda. Itu terkait dengan struktur artikel jurnal ilmiah. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti saya langsung mempraktekkan bagaimana caranya mensubmit mungkin. Bagaimana caranya mensubmit sebuah artikel dalam jurnal, Bu? Ini kita belajar aja ya, pura-pura nanti kita submit jurnal, walaupun nggak tahu nanti apa yang akan diupload, nanti saya batalkan aja, tidak klik kirim gitu. Tapi paling tidak memiliki gambaran untuk kalian bagaimana caranya submit, karena di sini saya yakin gitu ya, mahasiswa itu denger jurnal aja baru sekarang, Bu. Ternyata setelah kuliah itu mau lulus itu harus punya namanya artikel aja kita nggak tahu, apalagi gimana cara submitnya gitu ya, mungkin ya. Itu nanti setelah ini kita belajar tentang bagaimana caranya mensubmit sebuah artikel dalam sebuah jurnal. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Siapa? Naila mungkin, dipandu Naila. Berapa penanya gitu? Baik, untuk Akang Teteh yang ingin bertanya dipersilakan untuk 3 orang terlebih dahulu. Baik, tadi Kang Faisal mau bertanya ya, dipersilakan Kang. Oke, baik, izin bertanya, Bu ya. Cuman mau nanya ini aja sih, kalau submit doang mah nggak bayar kan, Bu ya? Halo? Baik Kang, ini mau langsung dijawab aja. Ibu Mahmud. Maaf Bu, suaranya ke-mute. Oh iya, gimana Nail? Langsung. Mau langsung dijawab aja Bu, atau nungguin 3? Ada yang nanya lagi? 3 aja, 3, sambil saya mempersiapkan caranya submit. Oke, baik Bu. Bagi Kang Teteh yang mau bertanya, dipersilakan. Bagaimana untuk Akang Teteh semuanya? Apakah masih ada
pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, Teh dipersilahkan. Baik, untuk Alan Teteh semuanya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Izin nambahin boleh nggak? Boleh Tadi Kang, yang- dipersilahkan. Ini kan buat syarat sidang ya, harus tersubmit atau terakreditasi. Nah, misalkan sudah tersubmit nih, tapi belum terakreditasi, gimana itu? Apakah bisa buat jadi syarat? Apa gimana? Udah itu doang. Terima kasih. Baik Kang, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mas oleh Akan Teteh semuanya. Mungkin karena sudah ada 2 pertanyaan, Oke, sudah ya. Ada di sini 3 ada yang tadi bertanya di pertanyaan. kolom chat. Sudah ada Oke, tadi pertanyaan pertama dari Faisal Ali. Faisal Ali, Ibu kalau misalnya submit itu bayar atau enggak, Bu? Gitu ya, jawabannya adalah ketika submit itu tidak bayar, belum. Kalau hanya submit saja itu belum bayar. Oleh karena itu di sini yang dimau oleh seorang oleh institusi sebelum syarat sidang itu namanya LOA, Letter of Acceptance, gitu ya. Beda antara submit dengan accepted. Di sini perlu dibedakan. Beda antara submit dengan accepted. Kalau mau submit mah submit aja. Gitu ya. Kalau submit, biasanya kalau mahasiswa submit ke sebuah jurnal, itu cuma submit kemudian dapat email. Ya enggak? Terima kasih Anda telah mensubmit artikel gitu ya. Tapi belum tentu itu akan diterbitkan. Dan itu yang bukan menjadi syaratnya sidang kalau hanya submit. Tapi yang menjadi syarat sidang adalah letter of accepted. Bedanya submit dengan accepted, kalau accepted itu didapatkan setelah artikel melalui proses review. Gitu ya. Nah, di dalam LOA itu gitu ya, di dalam LOA itu nanti artikel Faisal Ali dengan judul apa akan diterbitkan pada jurnal, misalnya jurnal Doce pada volume 3 nomor berapa, bulan berapa, tahun berapa, gitu ya. Jadi walaupun misalnya kalian mau sidangnya akhir semester ini nih, gitu ya, tapi kalian itu dapat LOA-nya, ternyata artikel kalian itu mau diterbitkannya tahun 2023, itu nggak masalah. Ya, tidak masalah. Di dalam LOA itu artikel kalian mau diterbitkan tahun 2030 pun gitu ya, itu tidak masalah gitu ya. Yang penting berarti kalau LOA itu berarti bukti accepted. Yang namanya accepted itu berarti sudah pasti artikel kalian akan diterbitkan dan di sana sudah muncul mau diterbitkan volume berapa, edisi berapa, tahun berapa. Gitu ya.
Nah, sebelum mendapatkan LOA itu berarti prosesnya itu sudah melalui review dan sudah melalui proses pembayaran. Tapi kalau untuk submit aja mah nggak masalah, hanya cuma submit karena prosesnya itu kan submit, gitu ya. Setelah itu nanti dapat email dari pengelola kalau artikelnya diterima sesuai scope, sesuai template, itu berarti diterima, akan kami lanjutkan ke dalam proses review, biasanya seperti itu. Nah, kemudian nanti dari pengelola jurnalnya itu akan menyuruh seorang reviewer untuk mereview artikel kalian, gitu ya. Nanti direview tuh oleh artikel. Nanti kayak kalian bimbingan skripsi aja, di sana ada coretan-coretan, ada komen-komen. Nah, nanti kemudian dari review dibalikin lagi kepada kalian harus membetulkan artikel kalian sesuai dengan komen-komen tadi. Gitu ya. Jadi ketika sudah submit itu belum tentu artikel kalian itu sudah betul. Gitu ya, belum tentu artikel kalian itu sudah betul, walaupun sudah sesuai template itu belum tentu betul juga. Jadi harus sesuai dengan komentar review juga, akan direview, kemudian dari reviewernya akan mengembalikan ke kalian buka komentarnya apa, kemudian dibenerin gitu ya sesuai dengan komennya. Lalu kemudian itu biasanya nanti di sana keputusannya adalah diterima dengan perbaikan. Biasanya seperti itu nanti di dalam web jurnalnya. Itu ya. Kemudian nanti dibalikan lagi ke kalian benerin lagi, kalian submit lagi. Tapi tidak dari awal karena itu sudah masuk proses gitu ya. Tinggal masuk ke menunya aja. Nanti ada menu-menu bagaimana mengembalikannya, hasil reviewnya, bagaimana menerima hasil review dari reviewernya gitu ya, itu nanti ada di dalam menu jurnal web jurnalnya itu. Nah nanti setelah sudah betul gitu ya, sudah kalian koreksi, sudah kalian kembalikan lagi, lah nanti kalian dapat pemberitahuan lagi nih, oh ternyata yang sudah direvisi oleh kalian semua artikelnya sudah betul. Untuk menerbitkan ini silahkan bisa membayarkan, biasanya seperti itu, biasanya membayarkan sejumlah nominal ke dalam rekening yang ada di keterangan itu. Nah, nanti kalian upload bukti pembayaran, setelah itu baru LOA-nya keluar. LOA di sana berarti sudah memastikan artikel kalian itu sudah betul, sudah melalui proses review gitu ya, sudah di ACC untuk diterbitkan, walaupun misalnya karena jurnalnya itu penuh, karena dalam satu edisi itu kan biasanya hanya 10 artikel ya, hanya 10 artikel gitu ya, karena ini 10 artikel sudah penuh di volume berikutnya, itu berarti akan diterbitkan pada volume berikutnya di tahun berikutnya, itu nggak masalah. Dan itu LOA-nya bisa digunakan sebagai syarat sidang kalian, walaupun artikelnya belum terbit. Tapi paling tidak kalian sudah mendapatkan LOA atau kepastian. LOA itu berarti accepted, bukan submitted. Gitu ya. Kalau accepted itu pasti diterbitkan. Sudah betul, tapi kalau submitted itu baru submit doang, belum tentu diterbitkan. Gitu. Nah, sebagai syarat sidang itu adalah accepted dalam bentuk buktinya adalah LOA. Seperti itu, letter of accepted-nya itu. Karena seperti kalian ikut beasiswa, gitu ya. Kalian ikut beasiswa BPDN misalnya. Kalian ikut beasiswa BPDN, itu biasanya kalian itu harus punya LOA-nya dulu. LOA bahwa kalian itu sudah diterima di kampusnya. Ya enggak? Bukan kalian itu daftar beasiswa, lolos, tapi ternyata kalian ikut seleksi S2 di UNJ misalnya, atau S2 di Jogja misalnya. Ternyata setelah ikut seleksi kalian nggak lulus, padahal kalian beasiswanya udah diterima nih, gimana dong? Nggak mungkin kan? Oleh karena itu sebuah beasiswa itu biasanya harus punya LOA dulu, kepastian bahwa kalian itu sudah diterima di kampus tersebut. Begitupun dengan jurnal. Kalian sidang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian sudah punya LOA bahwa artikel kalian itu akan diterbitkan walaupun itu di tahun berikutnya. Itu ya, nggak apa-apa. Walaupun belum terbit, tapi itu sudah terjadwalkan. Karena yang namanya LOA di sana pasti tertulis kapan diterbitkan, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Gitu. Itu makanya sebagai syarat sidangnya, walaupun artikelnya belum terbit secara online maupun secara cetak. Gitu ya Faisal Ali, itu terkait dengan biaya. Lalu tadi pertanyaan kedua itu
Dari Eka ya, dari Eka itu apa sih yang membedakan Bu antara Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3? Selain biaya, selain lebih bagus gitu ya, kalau Sinta 1 itu pasti bagus. Tingkatan paling atas sebuah Sinta, jurnal terakreditasi secara nasional itu adalah Sinta 1. Ya, dan yang paling rendah adalah Sinta 6. Syaratnya untuk LOA sebagai syarat sidang itu 6 nggak apa-apa. 6 nggak apa-apa, yang penting terakreditasi gitu ya, tidak perlu 1 gitu ya. Dan jurnal PLS gitu ya, jurnal PLS sebanyaknya di 22 yang sudah saya sebutkan, yang paling tinggi itu baru ada di Sinta 2. Belum ada jurnal PLS yang menduduki Sinta 1. Ya, karena yang namanya jurnal itu juga ada proses akreditasinya gitu ya, prosesnya itu panjang. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya mau akreditasi jurnal Sinta 1, biar Sinta 1, pengelolanya itu harus menerima artikel yang penulisnya itu dari luar negeri, dari kampus lain, gitu, dari kampus lain, dari misalnya penulis 1, 2, 3-nya itu berasal dari kolaborasi berbagai universitas, baik dalam dan luar negeri, itu akan meningkatkan nilai Sinta sebuah jurnal. Oleh karena itu tadi, jangan sendirian nulisnya, gitu. Biasanya itu akan tidak dilirik oleh pengelola kalau nulisnya sendirian, tapi kalau nulisnya berbarengan, itu akan terjadi kolaborasi, gitu loh. Kolaborasi walaupun itu memang satu jurusan. Kalau misalnya beda jurusan, beda universitas, bahkan universitas dalam dan luar negeri, itu malah pengelola jurnal akan senang sekali karena itu akan meningkatkan nilai Sintanya sebuah jurnal, gitu ya. Itu yang pertama. Yang terakhir, kemudian yang kedua adalah biasanya kalau Sintanya itu naik atas gitu ya, 1, 2, Sinta 2 jurnal PLS itu dipegang oleh UNES. Ya, jurnal UNES PNF itu ada di Sinta 2 dan itu tingkatan paling tinggi jurnal PLS, belum ada yang Sinta 1. Tapi kalau untuk 3, 4, 5, 6 itu banyak. Ya, itu banyak sekali. Nah, kalau Sinta 2 saja 3 gitu ya. Sinta 3, Sinta 2, apalagi Sinta 1 itu biasanya mensyaratkan artikelnya menggunakan bahasa Inggris. Eka Dani. Yang membedakan antara Sinta 1, 2, 3, biasanya Sinta 3 ke atas itu sudah bilingual. Disuruhnya bahasanya adalah berbahasa Inggris. Tapi kalau untuk Sintanya 4, 5, 6 itu biasanya masih boleh menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya, jadi ada beberapa syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau Sintanya itu di atas 3, 2, 1, itu pun cara pengutipannya, daftar pustakanya itu biasanya juga harus menggunakan apa itu yang kutipan daftar pustaka? Saya lupa. Mendeley. Gitu ya, jadi harus pakai Mendeley. Tapi kalau Sintanya itu 4, 5, 6, itu biasanya daftar referensinya itu biasa. Terus kalau misalnya Sintanya 3 ke atas, itu referensinya minimal dari buku-buku luar negeri 10, misalnya kayak gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Semakin tinggi Sintanya itu biasanya aturannya referensinya harus dari jurnal internasional yang berasal dari 5 tahun terakhir, misalnya sumber-sumber referensinya kayak gitu juga ditentukan dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi itu yang membedakan dan harganya juga akan semakin mahal. Itu ya, tapi pasti jangan ragu, itu pasti scope fokus terindeksnya, terus juga tadi citasinya itu pasti akan sangat tinggi. Ketika kita mampu masuk ke dalam jurnal 321, itu hasil pemikiran kita, skripsi kita itu pasti akan banyak disitasi oleh orang-orang. Gitu ya, terkenalah penelitian kita ketika Sintanya adalah itu. Tapi nggak usah muluk-muluk. Gak usah muluk-muluk lah, yang penting ini cuma buat syarat sidang aja, ya 4, 5, 6 lah gitu. Itu nggak masalah, yang penting bisa digunakan sebagai syarat sidang. Gitu aja ya. Tadi mungkin pertanyaan yang ketiga dari siapa, Naila? Lupa. Ahmad Fauzi, di sini pertanyaannya perihal pembuatan jurnal ini yang menjadi pengevaluasian dari tahun kemarin, apa saja kendalanya yang dialami biasanya?
Oke, kendala yang dialami terkait dengan penguploadan artikel gitu ya. Ini mungkin udah jadi rahasia umum kali ya. Jadi kita butuh cepet ya, mahasiswa butuh cepet LOA gitu ya. Mahasiswa itu butuh cepet LOA, tapi pengetahuan mahasiswa mau disubmit kemana itu bingung mereka. Gitu ya. Mereka itu bingung mau kemana. Oleh karena itu harus tanya nih sama pembimbing, Bu, saya mau disubmit kemana nih? Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan sudah adanya training jurnal series ini, kalian sudah paham mau disubmit kemana. Gitu ya, dari 22 itu silahkan dicari mana yang sudah tersinta atau yang belum. Gitu ya, dan ini sinta berapa, dan ini biayanya berapa gitu ya, dan ini prosesnya seperti apa gitu, apakah lama atau tidak. Nah biasanya jujur saja ini biasanya menggunakan pendekatan personal ya, menggunakan pendekatan personal dosen-dosen mahasiswa kami yang ada di Unsika. Misalnya semua dosen itu pasti punya kolega gitu ya di kampus-kampus lain. Biasanya gitu ya, walaupun kalian itu, karena proses mendapatkan LOA kan berarti lama ya Fauzan ya. Proses mendapatkan LOA kan berarti itu lama ya, dari submit, habis itu dibalikin lagi, revisi, belum tentu revisi sekali langsung betul, bisa jadi masih salah lagi artikelnya, dibalikin lagi gitu kan, sampai benar betul-betul baru keluarlah bayar, baru keluarlah LOA, dan itu memakan waktu yang lama. Sedangkan kalian jadwal ujian itu terakhir misalnya 2 hari ke depan atau mungkin 1 minggu ke depan gitu ya, tidak mungkin dalam waktu 1 minggu itu selesai review jurnal gitu misalnya, itu kan nggak mungkin. Biasanya gitu ya, menggunakan pendekatan personal itu minta tolong untuk dikeluarkan LOA-nya dulu gitu ya. Tapi ini off the record aja, biasanya itu kesulitannya karena prosesnya itu lama, proses review itu lama, sedangkan LOA itu harus ada sekarang karena waktu ujian kalian 1 minggu ke depan gitu ya. Karena kalau misalnya tidak 1 minggu ke depan itu kalian harus bayar UKT lagi misalnya gitu kan, sebagai seorang dosen gitu ya, kan juga punya batas manusiawi ya, kasihan ya harus bayar SPP lagi. Coba dihubungkan dengan pengelola jurnal, misalnya saya kenal dengan pengelola jurnal ABC misalnya gitu ya, minta tolong dikeluarkan LOA-nya, bisa dikeluarkan LOA-nya dulu bisa atau tidak. Ini pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya, tapi ini jangan ditiru dan ini salah, tidak sesuai dengan sistem gitu ya. Tapi ini biasanya kendala yang terjadi. Biasanya memang seorang pengelola di suatu jurnal itu mau mengeluarkan LOA-nya dulu dengan catatan tadi membayar fee-nya dulu gitu ya. Dengan catatan membayar fee-nya dulu, mau mengeluarkan LOA-nya dulu sebagai syarat sidang, akan tetapi dengan catatan proses review-nya tetap berjalan. Proses review artikelnya tetap berjalan gitu ya, walaupun kalian harus mereview artikel, harus membetulkan artikel kalian berkali-kali gitu, itu harus tetap berjalan walaupun LOA-nya bisa keluar terlebih dahulu, tapi prosesnya itu harus tetap berjalan walaupun kalian itu sudah sidang, nanti juga sudah lulus, nanti sudah wisuda, bisa jadi proses reviewnya masih berjalan, dan itu dibutuhkan sebuah komitmen gitu ya. Kakak kelas kalian sekarang pun gitu ya, yang sudah lulus, yang sudah wisuda, mungkin masih ada yang proses review artikelnya masih berjalan, tapi LOA-nya sudah dikeluarkan, tapi itu menggunakan gitu ya, menggunakan pendekatan personal dosen antar kolega gitu ya, antar kolega kampus. Kayak misalnya dulu saya pernah di UNES, saya pernah di Jogja, saya pernah di Untirta, gitu ya, saya pernah di Sriwijaya, itu kebetulan menggunakan pendekatan-pendekatan itu, tapi juga jangan meremehkan, gitu ya, jangan meremehkan dan jangan sudah ditolong, tapi kalian tidak mau mereview, itu kan namanya menghancurkan nama baik lembaga. Gitu ya kan, sudah ditolong gitu ya, tapi proses reviewnya ternyata tidak berjalan, tidak mau mereview, mentang-mentang
sudah keluar ini LOA-nya, kan saya juga sudah lulus, toh juga saya sudah bayar. Jangan seperti itu, karena dosen juga merasa bertanggung jawab gitu ya, karena kami yang mengantarkan kalian gitu, dan kami juga membantu kalian untuk kalian lulus. Coba kalau kalian tidak ada LOA dulu, coba kalau kalian masih tetap menggunakan proses yang sesungguhnya by system, itu kalian pasti juga akan membayar SPP lagi semester depan, tidak akan ujian gitu ya. Jadi di sini dibutuhkan saling pengertian antara dosen dan mahasiswa. Itu Fauzan. Ya, terus tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari siapa yang ketiga itu, bagaimana kalau sudah terlanjur submit ke dalam jurnal yang tidak terakreditasi gitu ya, Naila ya? Pertanyaan dari siapa tadi ya yang ketiga itu? Iya Ibu, dari Kang Faisal. Oke. Kalau misalnya sudah terlanjur ke dalam submit ya, kalau sudah submit ke dalam jurnal yang belum terakreditasi, karena baru submit ya, karena baru submit berarti kan belum tentu diterbitkan, karena harus melalui proses review gitu ya. Nah, reviewnya juga harus dibalikan ke kalian. Ketika kalian mandek macet gitu, itu berarti kan stop di sana gitu ya. Dan ketika kalian sudah lain ceritanya ketika sudah terbit, coba dicek artikel yang kalian submit itu sudah terbit atau belum. Ya, ketika sudah terbit, itu berarti ya mau tidak mau kalian harus mengganti artikel lagi. Mungkin dari skripsi kalian kan ada beberapa rumusan masalah gitu ya. Mungkin masing-masing rumusan masalah itu bisa diterbitkan di masing-masing jurnal yang berbeda. Kalau kemarin sudah terbit, ternyata setelah dicek ternyata sudah terbit Bu, gimana Bu? Ternyata tapi jurnalnya tidak terakreditasi, sedangkan syarat itu harus yang terakreditasi. Ya mau tidak mau, kalau sudah terbit, itu berarti kalian harus menggantinya ke jurnal yang terakreditasi. Tapi kalau misalnya belum terbit, nggak masalah. Belum melalui proses review, masukkan lagi saja, submit saja ke jurnal lain yang terakreditasi. Karena untuk proses terbit itu memakan waktu yang lama, serta-merta kalian submit terus langsung terbit gitu, itu nggak mungkin. Gitu ya, pasti akan ada komunikasi ke kalian lagi. Kalian harus bayar atau kalian harus membetulkan sesuai dengan arahan review dan yang lain sebagainya. Itu ya, ketika belum terbit nggak apa-apa, masukin lagi aja ke dalam jurnal yang lain. Jadi, tapi ketika sudah terbit, lain cerita, berarti ya kalian harus buat lagi dengan judul yang berbeda. Karena tidak mungkin satu artikel terbit dalam 2 jurnal. Ya, itu masuk ke dalam kode etik, walaupun itu punya kalian sendiri, ada yang namanya self-plagiarism, gitu ya. Plagiasi diri sendiri, dan itu juga ada undang-undangnya. Nggak boleh, walaupun itu punya kita sendiri. Kita terbitkan di 2 jurnal yang berbeda, walaupun itu punya kita sendiri, itu tidak boleh. Itu termasuk ke dalam self-plagiarism. Gitu ya. Gitu. Ada lagi? Baik, untuk teteh semuanya, jika sama saya yang ingin dipertanyakan, disilakan. Pesan saya mungkin untuk ada? Belum ada yang bertanya lagi, Bu. Oke. Mungkin di sini saya sedikit berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi di sini ya, mungkin kebanyakan adalah semester 8 yang sedang menyusun skripsi gitu ya, yang akan menghadapi ujian sidang. Nanti mulai dari sekarang gitu ya, walaupun skripsi kalian belum selesai, di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang pendahuluan. Ya, membahas tentang pendahuluan. Apa saja yang harus ada di dalam pendahuluan? Sekalian kalian membuat, ya, sekalian kalian membuat dari skripsi kalian. Ketika bahasanya adalah pendahuluan, seusai tentang
bahasan materi terkait dengan pendahuluan setelah kita bertatap muka, setelah itu buat pendahuluannya. Itu ya, buat pendahuluannya. Nanti di pertemuan kedua kita membahas tentang teori, misalnya metode misalnya. Setelah saya menjelaskan tentang metode, setelah itu buat metodenya. Sesuai dengan pegangan kalian adalah skripsi kalian. Sehingga nanti ketika ini sudah selesai, bisa langsung di submit artikelnya. Gitu ya. Pilih jurnal mana yang mau akan kalian masuki. Ingat, catatannya harus terakreditasi. Jangan sampai salah pilih, karena nanti kalau sudah tadi pertanyaan dari Faisal, sudah tersubmit, bagaimana Bu? Kalau sudah tersubmit, tidak masalah. Silahkan disubmit di tempat yang lain. Tapi kalau sudah sampai terbit, gitu ya, itu berarti kalian harus membuat artikel yang baru. Begitu, Naila, mungkin karena ini waktunya sudah jam 11:30 dan tadi rencananya ingin mempraktekkan caranya submit, mungkin ini nanti dipraktekkan di pertemuan kedua saja ya. Baik Ibu, tidak apa-apa. Mungkin ini ditutup saja jika sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mangga silahkan, barangkali ada yang masih bertanya terkait dengan jurnal. Dari Akang Teteh semuanya. Baik, kepada Akang Teteh semuanya, apakah masih ada apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mungkin dirasa cukup Bu, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Oke, silakan ditutup. Baik, jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya menutup kegiatan TJS pada pagi hari ini, saya izin membacakan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Jurnal ilmiah merupakan publikasi karya tulis berkala yang berisi hasil penemuan atau pengembangan atau modifikasi teori yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam jurnal yang sudah terakreditasi, jurnal yang sudah terakreditasi nasional, dan pada jurnal yang sudah terakreditasi nasional memiliki Sinta 1 sampai 6, di mana pada Sinta 1 merupakan Sinta yang paling baik atau bagus, dan Sinta 6 merupakan Sinta yang paling rendah. Setiap kita akan mensubmit sebuah artikel itu memiliki pembayarannya masing-masing, dan masing-masing jurnal memiliki nominal harga submitnya sendiri, lalu setiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda, dan artikel jurnal terdapat beberapa struktur umum, yaitu diantaranya ada judul, abstrak, pendahuluan, bahan atau metode, kesimpulan, penghargaan, dan daftar pustaka. Dan setiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda juga. Terkait pensubmitan jurnal juga tidak dipungut biaya karena belum sampai tahap review. Terima kasih kepada Ibu Ika sudah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Akang Teteh yang sudah hadir pada kegiatan Training of Journal Series ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ika dapat bermanfaat kepada Akang Teteh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum tutup, mau sesi dokumentasi dulu ya Bu. Silakan. Kepada Kang Teteh semuanya diharapkan on cam ya. Baik, ini mau di screenshot.
2, 3. Mungkin untuk angkatan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada anggota semuanya. Terima kasih Wika akan hadir. Terima kasih, saya izin dulu. Untuk angkatan semuanya jangan lupa mengisi absensi yang udah dikirim di kolom chat Google. Yang belum absen jangan lupa lebih dahulu ya. Enggak semua. Nanti lihat nanti.